Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Materi yang pertama adalah nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Jadi, teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agamanya sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbarui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa kini, atau bisa juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Surat ini terdiri atas banyak 7 ayat yang tergolong Makkiyah atau yang diturunkan di Mekah. Tafsir surat Al-Ma'un menurut Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 643 sampai 658 menjelaskan jika asbabun nuzul surat Al-Ma'un sehubungan dengan kebiasaan dari Abu Sufyan dan Abu Jahal yang kabarnya tiap minggu menyembelih seekor unta. Pada suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang sudah disembelih tersebut. Akan tetapi, Abu Jahal dan Abu Sufyan malah tidak memberinya. Malah anak yatim tersebut dihadik dan diusir. Jika seseorang membenci anak yatim, maka orang tersebut membenci keberasaan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad merupakan anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya dan hidup dengan cara mengembala, berkutat dengan kemiskinan selama masa kecilnya. Kata Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik itu dengan alat ataupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Sementara itu, Al-Ma'un juga bisa bermakna zakat, harta benda, alat rumah tangga, air, atau keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dalam makna yang lebih luas, Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Hilal akan melanjutkan. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. Yang pertama, orang yang menghadik dan berlaku keras terhadap anak yatim. Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 2 berbunyi yang artinya, maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Orang yang di sini berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan cara menganiaya haknya dan tidak memberi makan, serta memperlakukan dengan kasar. Di dalam ayat ini sangat jelas melarang untuk membiarkan dan meninggalkan anak yatim dalam kondisi apapun dan dimanapun, termasuk juga mengabaikan anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 3 berbunyi yang artinya, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Mengentaskan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang-orang berada. Semua muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap orang-orang miskin. Jika tidak mampu memberikan bantuan secara langsung, seorang muslim masih memiliki kewajiban untuk mendorong dan bersama-sama untuk membantu yang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 berbunyi yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksud celaka di sini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, akan tapi sedangkan dalam kesendirian orang tersebut malah tidak sholat. Selanjutnya yang keempat, orang yang ria. Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 6 berbunyi yang artinya yang berbuat ria.
ria merupakan melakukan suatu perbuatan yang bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar orang lain bisa melihat dan merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia suka dipuji dan disanjung orang lain. Maka dari itu, seorang muslim yang baik harus bisa menata niat sehingga amal ibadahnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan. Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 7 berbunyi yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Tipe yang terakhir inilah yang enggan memberi bantuan walaupun berupa hal kecil yang bersifat remeh. Ayat ini berarti bagi mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan juga tidak mau berbuat baik dengan sama makhluknya sehingga sangat susah untuk menolong orang lain. Next, yang kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Namun semenjak pendirian Muhammadiyah, upaya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu teologi Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengentaskan kemiskinan umat Islam. Dengan gerakan inilah mendorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di berbagai bidang dan dengan berbagai macam cara. Salah satu gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu, salah satunya ialah dengan melakukan zakat atau dengan menunaikan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang wajib menerima zakat, terutama fakir miskin dan yatim piatu. Selanjutnya, Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustad'afin, yakni kaum lemah atau tak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga, seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat pelayanan sosial yang lainnya. Fakta dan realita dari kemiskinan ialah wajah lain dari dehumanisasi atau kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu saja, melainkan juga menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama juga. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah bisa memainkan peran yang strategis dengan memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dibagi menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi pada dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan sistem madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisannya tersebut, Muhammadiyah mendirikan amalan usaha seperti sekolah umum modern, pesantren modern, dan perguruan tinggi. Lalu bidang yang kedua yaitu kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah ini lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan adanya penyaluran dan pembagian zakat fitrah maupun zakat mal kepada fakir miskin ataupun golongan yang berhak menerima, lalu mendirikan panti asuhan, panti miskin, hingga panti jompo, lalu mendirikan balai kesehatan seperti poliklinik, rumah sakit umum, hingga rumah sakit ibu dan anak. Lalu yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai ajaran Islam tentunya, dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi beberapa, yaitu yang pertama ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang kedua yaitu Baitul Mal wal Tamwil atau BMT, terus ada koperasi, biro perjalanan, dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat yaitu bidang kaderisasi. Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi yaitu meliputi adanya peningkatan kualitas pengkaderan, lalu melaksanakan program perkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, lalu menyelenggarakan Baitul Akram atau ajang menambah wawasan dan Darul Akram sistem pengkaderan Muhammadiyah, lalu transformasi kader per jenjang dan per generasi, lalu ada sinergi building antara unit perserikatan untuk kaderisasi. Selanjutnya yaitu revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Dalam hal ini, Muhammadiyah mencoba untuk melakukan proses perubahan yang direncanakan, meliputi berbagai macam tahapan, mulai dari penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang kesemuanya tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Lalu yang terakhir yaitu langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam mengeluarkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional maupun global, dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajrih dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat yaitu mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Lalu yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Lalu yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Lalu yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan atom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang ke-10, itu menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Terima kasih.